Incredible 5G in, incredible experiences out. Ya, inilah yang dijanjikan MediaTek untuk SoC yang satu ini, yang dalam smartphone ini Dimensity 1200. Ya, Dimensity 1200 dengan fabrikasi 6 nanometer ini memang merupakan SoC premium dari MediaTek saat video ini dibuat. Jadi wajar kalau performanya tinggi dan fiturnya berlimpah. Nah, baru-baru ini Xiaomi meluncurkan Xiaomi 11T di Indonesia yang menggunakan Dimensity 1200 Ultra. Nah, apa pula ini? Mari kita bahas dan kita lihat kemampuan SoC kelas atas dari MediaTek ini. Apakah masih panas dan boros baterai? Oke, MediaTek Dimensity. Kalau udah pernah nonton beberapa video kami sebelumnya terkait keluarga SoC yang satu ini, harusnya udah tahu lah ini apa ya. Buat yang belum tahu, secara singkat aja ya, MediaTek Dimensity atau lengkapnya MediaTek Dimensity 5G adalah jajaran SoC atau chipset atau prosesor dari MediaTek, mulai dari untuk kelas terjangkau sampai kelas atas yang semuanya sudah mengusung konektivitas 5G. Ini memang merupakan tujuan dari keluarga Dimensity 5G untuk menghadirkan 5G di makin banyak perangkat. Jadi makin banyak orang yang bisa menikmatinya. Sepanjang tahun 2020 yang lalu, MediaTek berhasil menjual lebih dari 45 juta SoC Dimensity 5G untuk digunakan produsen smartphone di produk smartphone 5G mereka. Ini merupakan jumlah yang sangat besar, membantu MediaTek meraih gelar sebagai #1 smartphone chipset supplier berdasarkan data dari beberapa pengamat pasar. Nah, saat itu MediaTek baru memiliki beberapa varian awal dari Dimensity 5G seperti Dimensity 700 dan 720 untuk kelas terjangkau, Dimensity 800U, 800 dan 820 untuk menengah, dan Dimensity 1000 dan 1000 Plus untuk kelas atas. Di tahun 2021 ini, perusahaan semikonduktor dari Taiwan terbesar keempat di dunia untuk Fabless Semiconductor Company ini ya, merilis beberapa SoC Dimensity baru seperti 810, 900, 920, 1100 serta produk untuk premiumnya yang Dimensity 1200. Ya, MediaTek Dimensity 1200 bisa dikatakan merupakan SoC terkencang MediaTek untuk saat ini. Mari kita bahas dari spesifikasi dasarnya ya. CPU-nya adalah octa-core atau 8 core. Dia memiliki satu ultra-core, Cortex A78 3,0 GHz. Lalu ada super-core, ada 3 super-core di sini. Cortex A78 juga jalan di 2,6 GHz. Dan ada 4 efisiensi core, Cortex A55 di 2,0 GHz. MediaTek menyebutkan bahwa ultra-core di Dimensity 1200 ini memiliki 2 kali L2 cache, yang berarti L2 cache-nya 2 kali lipat dari L2 cache di super core-nya. Ya, clock tinggi hingga 3 GHz di ultra core tentu akan membawa keunggulan, termasuk responsitivitas yang tinggi di smartphone yang menggunakan SoC yang satu ini. Sementara untuk super core, kalau dikombinasikan dengan ultra core, seharusnya ini sudah mumpuni untuk melahap beban pekerjaan yang terbilang paling berat sekalipun saat ini ya. Sebagai catatan, Cortex A78 adalah core dari ARM yang juga digunakan oleh beberapa SoC premium lain di tahun 2021. Jadi terbukti kalau ini menawarkan performa yang sangat tinggi. Kemudian beralih ke GPU-nya. Dia menggunakan GPU Mali G77MC9. Ini memang bukan GPU terbaru dari ARM, tapi performanya udah sangat tinggi dan mengusung konfigurasi MC9. Seharusnya tidak akan ada banyak game yang tidak bisa dijalankan oleh GPU yang satu ini ya, terutama di tahun 2021. Fabrikasinya udah 6 nanometer, ya beda-beda tipis 1 nanometer dari yang paling tinggi saat video ini dibuat ya. Dukungan RAM dan storage-nya, untuk RAM itu bisa sampai dengan LPDDR4X up to 16 GB quad channel. Sementara untuk storage-nya adalah sampai dengan UFS 3.1. LPDDR4X-nya didukung sampai dengan 4266 MHz ya. Jadi RAM-nya kencang dan kapasitasnya bisa nyampe 16 GB. Lalu untuk storage, UFS 3.1 ini menunjukkan kalau kecepatannya memang bisa tinggi, dan UFS 3.1 itu dijanjikan kecepatannya tinggi, bisa bertahan lama. Itu yang paling penting. Jadi pantas banget ya kalau ketemu sama chipset kelas paling atas dari MediaTek. Lalu untuk display, Dimensity 1200 mendukung refresh rate sampai dengan 168 Hz di resolusi Full HD Plus atau 2560 x 1080 pixel. Bukan cuma 120 atau 144 ya, 168 Hz di sini. Jadi harusnya untuk gaming-gaming udah mumpuni lah satu ini ya. Lalu ada juga MediaTek Miravision yang menghadirkan tampilan berkualitas cinema grade saat menikmati konten dengan dukungan HDR10 Plus video playback. Lalu ada AV1 hardware decoding. Ini ada di sini. Ini adalah video codec yang juga membuat ukuran video jadi lebih kecil, yang berarti lebih hemat kuota saat kita nonton streaming yang sudah pakai AV1. Seperti YouTube misalnya sudah mulai pakai AV1 ya. Tanpa dukungan hardware codec, beban kerja SoC akan jadi berat kalau
muter yang AV1 dan baterai akan jadi lebih boros dibanding kalau pakai AV1 hardware decoding di dalam SoC. Kemudian ISP-nya pakai MediaTek Imagic kamera ya. 5 core ISP. Ini mendukung kamera up to 200 megapiksel atau multi kamera capture hingga 32 plus 16 megapiksel. Berbagai fitur dimungkinkan berkat ISP ini seperti 4K HDR video recording dengan 40% greater dynamic range ya, AI multi-person bokeh video, multi-depth smart focus video, AI panorama night shot, dan masih banyak lagi. AI prosesor itu juga ada di sini, dia menggunakan MediaTek APU 3.0 dengan konfigurasi 6 core dibekali dengan enhanced multitasking scheduler. Ini meningkatkan efisiensi saat banyak aplikasi yang terbuka. Perpindahan antar aplikasi akan terasa mulus tapi tidak membuat smartphone jadi boros. Efisiensi ini bisa didapatkan karena MediaTek APU 3.0 ini menggantikan peran CPU dan GPU yang lebih boros daya untuk beberapa beban kerja yang memang tidak membutuhkan kemampuan proses tinggi sekali dari CPU dan GPU. Bahkan dia juga bisa dipakai untuk AI. Nah, untuk modem dia menggunakan True Dual 5G, mendukung 5G SA atau standalone dan NSA atau non-standalone. Dia mendukung 5G All Spectrum dengan Mixed Duplex TDD dan FDD yang memungkinkan peralihan yang mulus antara satu area 5G ke area 5G yang lain. Modem ini menjanjikan kecepatan 5G sampai dengan 4,7 Gbps. Penggunaan 5G di SoC ini sudah diuji dengan 72 real-world skenario sesuai dengan ketentuan dari TÜV Rheinland. Membuatnya disebut bisa menghadirkan pengalaman 5G terbaik untuk keluarga Dimensity series ya. Nah, penggunaan 5G untuk aktivitas harian bahkan dengan mobilitas tinggi juga didukung dengan fitur 5G Ultra Safe yang bisa menghemat daya perangkat saat terhubung ke jaringan 5G. Jadi, waktu pakai smartphone ini bisa lebih panjang lagi nih. Bahkan pada saat connect ke 5G. Tersedia mode seperti 5G Elevator Mode dan 5G HSR Mode, membantu juga untuk aspek penggunaan di berbagai tempat dengan recovery time yang sangat cepat. Kemudian untuk konektivitas itu lengkap ya, dia bisa sampai dengan Wi-Fi AX2T2R, Bluetooth sudah 5.2, dan dia juga tentunya bisa menggunakan FM radio. Terkait konektivitas, baik seluler maupun Wi-Fi dan Bluetooth, SoC ini sudah menawarkan konektivitas yang memang seharusnya ada di suatu smartphone kelas atas. Nah, sekarang mari kita bahas MediaTek Hyper Engine 3.0. Ini adalah optimisasi untuk gaming ya. Hyper Engine 3.0 ini ada di Dimensity 1200 dan set fitur yang ada di sini berguna untuk meningkatkan kenyamanan saat smartphone digunakan untuk main game. Ada Networking Engine 3.0 untuk optimisasi dari sisi konektivitas, kemudian ada juga Rapid Response Engine 3.0 untuk multi-touch boost. Input lag sangat rendah tetap dapat dipertahankan sekalipun kita memberikan input sentuhan beberapa jari sekaligus ke layar. Ada juga Resource Management Engine 3.0 yang mendukung efisiensi daya yang baik yang dihadirkan bahkan saat bermain game sekalipun. Nah, kemudian ada lagi MediaTek Dimensity 5G Open Resource Architecture. Secara standar, Dimensity 1200 seharusnya sudah punya potensi untuk membuat smartphone yang menggunakannya menawarkan pengalaman yang sangat baik untuk penggunaan harian maupun kebutuhan khusus seperti gaming, fotografi, dan lain sebagainya. Tapi, untuk membuat pengalaman penggunaan smartphone ini bisa difokuskan lebih ke aspek-aspek unik tertentu dari smartphone, MediaTek juga memperkenalkan Dimensity 5G Open Resource Architecture. Produsen yang bekerja sama secara khusus dengan MediaTek akan mendapat akses untuk komponen-komponen dalam SoC yang terkait dengan kamera, AI, display, sensor, connectivity hub, dan lain sebagainya. Komponen-komponen tersebut bisa di-tuning lebih lanjut sehingga lebih optimal dalam menangani kebutuhan khusus terkait fitur-fitur unggulan di sebuah smartphone. MediaTek mencontohkan misalnya untuk display, produsen smartphone bisa mengakses display prosesor di SoC Dimensity 5G, kemudian mengaturnya agar parameter proses yang digunakan sesuai dengan jenis layar yang ada di produk mereka. Ini membuat tampilan di layar akan terlihat lebih prima, lebih optimal, lebih bisa menunjukkan karakter unik layar yang digunakan oleh si produsen smartphone-nya. Atau ini bisa juga diterapkan ke kamera. Produsen smartphone bisa memilih dan mengatur parameter yang digunakan untuk pemrosesan gambar yang baru saja ditangkap oleh kamera di dalam ISP dari si SoC atau chipset ini. Ini bisa mempermudah pembentukan karakter kamera yang ada di smartphone. Jadi bisa sesuai dengan karakter si produsen smartphone-nya sendiri. Nah, salah satu SoC yang lahir dari Dimensity 5G Open Resource Architecture ini adalah Dimensity 1200 Ultra. Ini merupakan hasil kerjasama dengan Xiaomi tentunya ya. Ya, udah tahu ya kira-kira di mana? Ya, adanya di Xiaomi 11T yang saya pegang dari tadi ini.
Smartphone ini baru dirilis resmi oleh Xiaomi di Indonesia di awal November 2021 yang lalu ya. Selain Dimensity 1200 Ultra, pasti ada beberapa varian lain yang hadir dari program Dimensity 5G Open Resource Architecture ini. MediaTek menyebutkan bahwa Dimensity 1200 Ultra ini sudah dicuning khusus untuk optimalisasi tampilan layar dan kamera untuk mendukung konsep Cinemagic yang diusung smartphone tersebut. Selain itu, Ultra di sini juga mengarah ke Ultra Power Efficiency, yang berarti ada tuning khusus yang membuat SoC ini bisa bekerja dengan efisiensi tinggi di Xiaomi 11T. Oke, bicara soal 11T, kita berkenalan secara singkat ya dengan si Xiaomi 11T dulu ya. Oke, Xiaomi 11T ini adalah salah satu dari 2 smartphone kelas atas dari Xiaomi yang dirilis di Indonesia di awal November 2021. Produsen smartphone paling populer di Asia Tenggara ini menyebutkan bahwa Xiaomi 11T ini memiliki Cinemagic, di mana ini berarti smartphone tersebut bukan cuma bisa digunakan untuk menikmati konten ala cinema, tapi juga bisa digunakan untuk membuat konten ala cinema. Smartphone ini hadir dengan bodi dimensi 164,1 x 76,9 x 8,9 mm dengan bobot 203 gram. Layarnya 6,67 inci flat dengan panel AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz dengan touch sampling rate hingga 480 Hz. Maksimum brightness-nya bisa nyampe 1000 nits dan dia sudah support HDR10+. Layar ini juga merupakan layar True Color yang disebut bisa menampilkan lebih dari 1 miliar warna dengan presisi tinggi. Color gamutnya disebut memenuhi syarat DCI P3. Xiaomi menggunakan Corning Gorilla Glass Victus untuk pelindung layar ini. Di punch-hole di area tengah atas layar ini terdapat kamera selfie 16 megapiksel bukan f2.45. Kamera ini bisa merekam video sampai dengan resolusi 1080p 30 fps. Oke, beralih ke sisi belakang, ini terdapat sistem kamera utama smartphone dengan konfigurasi triple kamera. Terdapat kamera wide angle 108 megapiksel f1.75 dengan autofocus. Kemudian ada kamera ultra wide angle 8 megapiksel f2.2 dengan field of view 120 derajat serta ada kamera telemakro 5 megapiksel f2.4 dengan autofocus di jarak kisaran 3-7 cm. Sistem kamera utama ini mendukung perekaman video hingga resolusi 4K 30 fps. Tapi tentu saja hanya berlaku untuk kamera wide angle aja. Untuk ultra wide, dia hanya nyampe 1080p 30 saja. Sepertinya ini limitasi dari kameranya ya. Sementara untuk slow motion, dia bisa mencapai 720p 960 atau 1080p 120 fps. Xiaomi 11T ini menggunakan fingerprint scanner di tombol power yang disebut sebagai Arc Side Fingerprint Sensor. Tombol ini terletak di sisi kanan bodi bersama dengan tombol volume. Lalu konektor USB Type-C ditempatkan di sisi bawah bersama dengan mikrofon, SIM tray, dan speaker. SIM tray smartphone ini memang mendukung penggunaan 2 nano SIM saja tanpa dukungan untuk microSD. Sementara di sisi atas terdapat mikrofon, infrared blaster khas Xiaomi, serta speaker yang satu lagi. Ya, smartphone ini punya dual speaker atau stereo speaker dengan dukungan untuk Dolby Atmos. Beralih ke spesifikasi SoC, pastinya dia pakai Dimensity 1200 Ultra ya. Untuk RAM dan storage-nya yang tersedia adalah 8GB RAM dengan storage internal 256GB. Baterainya 5000 mAh dengan kemampuan charging 67 watt. Ini menjanjikan charging cepat dan bisa terisi penuh dari keadaan kosong sampai full ya, itu 36 menit saja. Konektivitasnya tentunya 5G karena ada modem di SoC-nya yang Dimensity 1200 ini ya, udah siap untuk 5G. Bahkan dia bisa dual SIM dual 5G standby. 4G tentunya masih ada. 3G, 2G bisa juga ya. Ada juga Wi-Fi 6 di sini untuk konektivitas jaringan yang kencang. Bluetooth-nya juga udah sampai 5.2 ya. NFC gimana? Ya tentunya ada juga NFC di sini. Untuk sistem operasinya Xiaomi 11T menggunakan MIUI 12.5 dengan basis Android 11. Oke, setelah kenal dengan smartphone yang menggunakan Dimensity 1200 Ultra ini, mari kita lihat hasil pengujiannya ya. Kita mulai dengan benchmark dulu. Antutu 8 di 546 ribuan, Antutu 9 620 ribuan, Geekbench 5 single core 791, multi core di 3077. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya ada di 8434. 3D Mark Wildlife Stress Test best loop-nya di 4176, sementara lowest loop score-nya ada di 3930. Jadi konsistensinya ada di 94,1%. Untuk performa tinggi ini keren sih, bisa 90% ya. Sementara car chase off-screen 1080p 45 fps. Lalu kalau kita tes pakai CPU throttling test di 30 menit, itu stability-nya masih ada di 76%. Oh ya, sebagai catatan, tadi semua pengujiannya itu dilakukan tanpa tambahan kipas atau fan grip atau pendingin ekstra lainnya ya.
Jadi terlihat ya, skor yang didapatkan oleh si Dimensity 1200 Ultra ini memang menggambarkan hasil dari sebuah SoC kelas atas. Cuma mungkin kalau sekedar melihat skor dari benchmark belum kelihatan gambaran performanya seperti apa. Kita coba langsung untuk gaming ya, ini seharusnya akan lebih menunjukkan performa SoC-nya. Kita mulai dari Modern Warship ya, settingannya Ultra 120. Frame rate yang didapatkan adalah sekitar 100 FPS di awal. Saat perang sudah mulai dan kondisi mulai rame, frame rate-nya turun ke sekitaran 70-80 FPS. Ini udah terbilang nyaman banget untuk game yang satu ini. Kemudian Genshin Impact setting highest 60. Di game ini Dimensity 1200 Ultra Xiaomi 11T bisa menawarkan frame rate 50-60 FPS. Tapi memang dia kalau dimainkan secara lama dia akan lebih banyak stabil di 40-an sampai 50-an FPS. Nah, frame rate segini ini terbilang cukup konsisten, di mana kami mainkan game ini lebih dari 30 menit dan tetap aja 40-an sampai 50-an FPS masih bisa diperoleh. Di game yang terbilang beban kerja SoC-nya sangat berat, si Xiaomi 11T dengan SoC Dimensity 1200 Ultra terbilang bisa melahap game tersebut. Frame rate tinggi bisa didapatkan bahkan di setting yang terbilang berat. Hal tersebut cenderung sulit atau bahkan tidak bisa didapatkan dengan SoC dari kelas di bawahnya. Lalu bagaimana dengan ketahanan baterainya? Oke, Dimensity 1200 Ultra ini kan dioptimalkan untuk ultra power saving. Jadi hasil yang didapatkan adalah untuk video playback 1080p. Kita masih bisa mendapatkan 21 jam 23 menit. Ini adalah hasil yang oke banget ya untuk performa yang tinggi. Main Genshin Impact di lowest 60, di 30 menitnya baterai hanya berkurang di sekitaran 11%. Sementara kalau untuk highest 60 selama 30 menit baterai berkurang di kisaran 14%. Nah, terkait baterai untuk smartphone dengan SoC kelas atas, daya tahan baterai yang dicapai pengujian kami itu memang terbilang baik ya. Memang sih ada smartphone dengan baterai 5000 mAh yang bisa bertahan lebih dari 24 jam untuk skenario video playback. Namun itu dicapai dengan SoC kelas menengah dengan performa yang jauh sekali di bawah si Dimensity 1200 Ultra ini. Jadi dapat 21 jam lebih di SoC sekencang ini dengan baterai 5000 mAh udah terbilang oke banget, udah bagus banget ya. Nah, bagaimana dengan suhu permukaan smartphone ketika kita pakai untuk beban kerja berat? Kita tes di Genshin Impact aja yang paling berat ya. Performa di kelas seperti yang ditawarkan oleh Xiaomi 11T dengan Dimensity 1200 Ultra ini harusnya identik dengan panas tinggi dong, ya kan? Oke, hasilnya layar suhu tertingginya mencapai 45 derajat Celcius di area yang dekat dengan kamera selfie. Bodi belakang suhu tertingginya mencapai 47 derajat Celcius di area yang dekat dengan modul kamera. Suhu tersebut memang agak tinggi, tapi masih dibilang wajar untuk kelas SoC yang seperti ini. Sebagai catatan, itu suhu yang didapatkan tanpa menggunakan kipas atau fan grip. Kami lebih menyarankan penggunaan fan grip ya kalau mau main game yang berat. Oke, kalau ada yang bilang bahwa 47 derajat Celcius itu tinggi, sebetulnya enggak sih. Pesaingnya ada yang bisa nyampe ke 50-an derajat Celcius dengan performa yang kurang lebih sama. Oke. Itu tadi performa dan daya tahan baterai dari si Xiaomi 11T dengan SoC Dimensity 1200 Ultra. Lalu bagaimana dengan kameranya? Nah, tapi sayangnya untuk kali ini kami nggak bahas dulu ya soal kameranya. Tapi kita bisa lihat yang satu ini ya. Jelasnya 4K HDR video recording. Ini merupakan salah satu hal yang dimungkinkan oleh ISP Dimensity 1200 Ultra ini. Oke, lanjut lagi. Ingat kan tadi ya, bahwa sudah dijelaskan bahwa Dimensity 1200 Ultra ini menawarkan dukungan AV1 ya, hardware decoding. Ini bisa dilihat bahwa Netflix sudah mendeteksi AV1 hardware decoding ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk nonton film atau konten video yang ada di aplikasi ini dengan kualitas yang tinggi, tapi nggak ngabisin banyak kuota atau paket data. Karena AV1 memang salah satu kelebihannya adalah irit ya, irit paket data dia. Oh ya, untuk playback HDR10 ya memang dijanjikan oleh si Dimensity 1200 Ultra ini. Dan memang sudah tersedia, Netflix pun sudah mengenalinya. Oke, jadi SoC ini terbukti menawarkan performa yang tinggi ya. Hasil benchmarknya memang menunjukkan tingkat performa tinggi dan di gaming pun apa yang bisa dicapai memang hanya bisa didapatkan dari SoC kelas atas doang. Namun SoC kelas atas memang bukan cuma soal performa kencang aja. Fiturnya pun pasti harus banyak.
ya. Dan memang banyak hal yang ditawarkan oleh si Dimensity 1200 ini, dari AI, layar, konektivitas, kamera, dan ya banyak lagi lah ya. Saking banyaknya bisa jadi malah produsen smartphone belum bisa memanfaatkan semua yang tersedia di dalam SoC Dimensity 1200 ini. Misalnya Dimensity 1200 kan harusnya bisa refresh 168 Hz, tapi Xiaomi 11T misalnya nih cuma sampai 120 Hz layarnya ya, tapi itu udah mumpuni sih sebenarnya. Hal menarik lainnya dari SoC Dimensity yang satu ini, MediaTek menawarkan Dimensity 5G Open Resource Architecture. Ini memungkinkan hadirnya SoC custom seperti Dimensity 1200 Ultra di Xiaomi 11T. Kedepannya produsen smartphone bisa jadi akan lebih banyak mencari SoC yang bisa disesuaikan dan dioptimalkan untuk apa yang ada di smartphone mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Lebih menariknya lagi, Dimensity 1200 ini hadir sebagai statement di tahun 2021 bahwa MediaTek ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari data pengujian Xiaomi 11T yang menggunakan Dimensity 1200 Ultra dan 11T Pro yang menggunakan Snapdragon 888, sudah terlihat kenyataan bahwa Dimensity 1200 ini ternyata cukup sangar. Dengan asumsi bahwa 11T dan 11T Pro menggunakan pendingin yang sama, terlihat bahwa 1200 Ultra ini menghasilkan panas yang lebih rendah. Sementara itu performanya cukup ngelawan ya. Yang penting lagi, performa itu bisa dipertahankan dengan cukup konsisten, membuat penggunaan game berat jadi bisa lebih stabil. Dan konsumsi dayanya pun tergolong baik untuk performa yang ditawarkannya. Masih bisa nonton film 20-an jam bahkan ya. Artinya power managementnya udah tergolong sangat baik. Jadi bagi kami, Dimensity 1200 ini memiliki kombinasi performa dan fiturnya membuatnya memang jadi layak sebagai motor smartphone kelas atas. Ya memang, ini bukan SoC terkencang yang ada saat ini, tapi apa yang ditawarkannya memang sudah mencerminkan sebuah SoC kelas atas masa kini lengkap dengan 5G-nya. Oke, sekian dulu pembahasan Dimensity 1200 kali ini. Sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.